Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelompok 13 yang beranggotakan Peranopaldi, Gifayul Nefsi, Nursu Adila. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling Islam dengan dosen pengampu Ibu Mona Yulia Zulfa, MPD. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Administrasi dan Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Langsung saja kepada pembahasan. Pengertian organisasi dan administrasi bimbingan konseling menurut James, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi organisasi sebagai media menyatukan persepsi dan tujuan bersama yang hendak dicapai, sebagaimana biasanya ditentukan dan visi dan misi organisasi. Kehadiran organisasi tersebut dan administrasi tersebut menurut Mirames Water, administrasi disamakan dengan manajemen. Administrasi merupakan kegiatan yang menghidupkan dan mengendalikan organisasi. Organisasi dan administrasi dalam pengertian umum adalah segala wadah atau badan yang mengatur kegiatan bimbingan konseling secara bersama-sama. Sebagai suatu badan, banyak para ahli menawarkan model atau pola organisasi mana yang cocok untuk diterapkan di sekolah. Administrasi bimbingan dan konseling dapat dilihat secara mikro dan mikro. Secara makro, administrasi bimbingan dan konseling dimaksud sebagai usaha dalam mengelola dan menggerakkan berbagai personil dan material dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Sedangkan secara mikro, administrasi bimbingan dan konseling dimaksud sebagai kegiatan pengaturan lalu lintas kerja pelayanan bimbingan dan konseling sehingga kegiatan tersebut tetap lancar, efisien, dan efektif. Dalam menjalankan organisasi dan administrasi, guru bimbingan konseling harus memperhatikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Program bimbingan yang efektif harus mampu menjadikan sifat mental anak peserta didik lebih percaya diri. Yang kedua iaitunya program yang ada di bimbingan konseling merupakan program bersifat vital dan integral. Yang ketiga iaitunya program itu harus didasarkan pada minat. Yang keempat, program itu harus berhubungan dengan perkembangan anak yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang kelima, program itu mudah dalam pengaturan dan tata pelaksanaannya. Apabila guru bimbingan konseling itu, konselor, paham dan menguasai apa itu organisasi dan administrasi bimbingan konseling dan juga paham akan prinsip-prinsipnya, maka akan terpercaya tujuan bimbingan konseling yang diharapkan bersama, baik dari guru bimbingan konseling, stakeholder sekolah dan juga pihak wali murid sendiri. Mungkin hanya itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga terjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi tersebut yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu. Pemahaman ini meliputi pemahaman tentang diri siswa, pemahaman tentang lingkungan siswa, dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Ketiga yaitu fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan dan konseling
akan menghasilkan tuntasnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Keempat, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Kelima, yaitu fungsi advokasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan. Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana yang terkandung dalam fungsi-fungsi tersebut. Apabila semua fungsi-fungsi itu terlaksana dengan baik, maka peserta didik akan mampu berkembang secara optimal, dan untuk kelancaran pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan kerjasama antara konselor, kepala sekolah, guru, dan staf-staf lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Organisasi dan administrasi bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu pengorganisasian bimbingan dan konseling. Perlu dipahami bahwa pengorganisasian tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Pengorganisasian pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditunjukkan bagi optimalnya bimbingan dan konseling. Yang kedua, sederhana, maksudnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, jarak antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaan tidak terlampau panjang. Keputusan dapat dengan tepat diambil, tetapi dengan pertimbangan yang cermat dan pelaksanaan layanan, kegiatan dan atau bimbingan dan konseling terhindar dari urusan birokrasi yang tidak perlu. Selanjutnya, luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi, yang semuanya itu bermula pada kepentingan seluruh peserta didik.